balik lagi di channel International Komputer bareng saya Bima Handoko. Kali ini, tar minum dulu. Oke. Kali ini kita akan, atau saya sih, akan sedikit ngasih penjelasan atau menjelaskan tentang kenapa kalau kita jual, kita sebagai customer ya maksudnya ya, kalau jual laptop ke toko atau jual HP ke counter atau jual barang elektronik ke tukang yang jualan elektronik bekas, itu mesti harganya turun banget dan lumayan jauh turunnya daripada harga waktu kita beli baru atau harga jualnya dia lagi nanti seperti itu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang mas ini mau tak jual kok murah banget ya gitu harga jualnya gitu. Nah itu ada beberapa penjelasan, nggak beberapa sih sebenarnya cuma satu sih penjelasannya sih, karena gini, langsung aja. Itu penyebabnya adalah ada perbedaan nilai sebuah barang. Jadi nilai sebuah barang itu sebenarnya ada dua jenis. Satu nilai jual, yang kedua nilai guna atau nilai pakai seperti itu. Maksudnya apa? Nilai guna atau nilai pakai itu akan selalu lebih tinggi daripada nilai jual. Maksudnya seperti apa? Gini. Nilai guna itu adalah nilai atau manfaat yang masih bisa kita dapatkan atau kita hasilkan dari suatu barang. Intinya itu barang masih berfungsi, masih bekerja. Jadi dia masih ada nilai gunanya, masih bisa dipakai lah intinya gitu. Kalau nilai jual itu adalah kita mempertimbangkan ini barang kalau dijual ada yang beli nggak, ada yang mau beli nggak. Terus yang kedua, kalaupun ada yang mau beli itu harganya berapa, seperti itu namanya nilai jual. Nah, seringkali dalam barang elektronik terutama itu ada kesenjangan atau perbedaan yang sangat jauh di antara keduanya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita mau ngejual laptop yang speknya gaming, Core i7, tapi generasi lama, generasi 2 atau generasi 3 umpamanya. Secara performa, ini laptop masih sangat kencang, maksudnya ya kalau Core i7 walaupun generasi 2, generasi 3 dipakai tahun ini pun masih bisa lah buat desain tipis-tipis, buat game tipis-tipis, game-game lama itu masih bisa. Jadi secara nilai pakai atau nilai guna sebenarnya laptop masih berharga seperti itu. Tapi kalau kita bicara nilai jual, ya otomatis harganya akan sangat murah. Kenapa? Satu, kita lihat dulu dia tahun berapa. Walaupun dia kencang sekalipun, Core i7 sekalipun, tapi kalau dia generasi 2, itu kan rilis anggap aja 2012, 2011 lah ya. Berarti kalau sampai sekarang ya berarti usianya udah 10 tahun, 11 tahun gitu. Makanya kalau nilai jual mesti akan turun jauh. Kenapa? Ya siapa sih orang yang mau beli laptop yang usianya udah 10 tahun? Paling dalam pikirannya kan paling bentar lagi mati kan kayak gitu. Makanya dia nilai jualnya habis atau nilai jualnya nggak ada. Sementara kalau kita lihat nilai pakainya, ya selama dia masih nyala dipakai normal, ya nilai pakainya masih ada seperti itu, masih bisa dipakai. Cuma kalau dijual kan nggak bisa seperti itu. Nah itu berlaku untuk semua komponen laptop. Kalau kita bicara laptop ya, atau HP gitu sama gitu. Contohnya kita ngejual laptop, layar laptop second itu anggap aja harganya 350.000 second normal. Tapi saat dia ada garisnya satu aja kecil di pojok pojok kecil, nggak ganggu lah, ininya di pinggir ada satu garis garis dead pixel satu gitu, nggak ganggu, dipakai juga masih bisa nggak ganggu. Kemudian kita lihat nilai gunanya, apakah masih ada itu barang? Masih, dia dipasang, masih kelihatan layarnya, masih bisa dipakai, warnanya masih normal, cuman ada satu garis tipis aja di pinggir gitu. Tapi kalau kita cek nilai jualnya itu udah pasti nol, nggak bisa dijual. Kenapa nggak bisa dijual ya? Ya masa kita beli layar tapi udah ada minus garisnya walaupun cuma satu dan walaupun nggak ganggu kan seperti itu. Nah itulah makanya termasuk part-part lain kayak casing udah ada baret. Oh kayak hard disk mungkin dia udah nggak 100% tapi 99% health-nya seperti itu. Oh kayak keyboard dari 30-40 touch keyboard yang ada itu ada satu aja yang nggak fungsi, itu keyboardnya nilai jualnya udah nol gitu. Jadi kenapa jadi nol? Karena nanti saat toko jual kembali ke customer walaupun second itu kondisinya harus 100% normal. Jadi kayak keyboard, oh ada satu tombol yang nggak bisa nih, ya kita toko harus ganti baru. Oh layar ada garis satu nih, ya kita harus ganti baru. Itulah kenapa saat kita ngejual barang ke toko itu biasanya harganya turun sangat jauh karena perintilan-perintilan tadi. Saat kita merasa ini kan laptopku masih normal mas, masih bisa dipakai, nggak ada masalah, tapi kok
pas dijual harganya rendah banget. Nah itu tadi, toko akan melihat perintilan-perintilan tadi nilai jualnya masih pada ada nggak seperti itu. Jadi mungkin kita nggak ngerasa nih, oh layar laptop nih dia ada kayak kayak jamuran dikit putih-putih gitu, tapi kan nggak ngaruh. Dipakai enak-enak aja. Ya iya, tapi kalau toko yang nilai lah ini nanti kalau dijual lagi nggak bisa, otomatis nilainya turun dong. Jadi kita harus ganti layar yang 100% normal, otomatis nanti HPP-nya naik. Kita nggak bisa jual harga yang tinggi banget juga karena itu second, makanya kita nembaknya harganya juga jadinya rendah seperti itu. Itu paling pengaruh itu di layar. Terus kayak baterai. Baterai mungkin kita ngerasa, wah ini kan bateraiku masih normal mas, 1 jam masih bisa gitu. Terus aku juga nggak perlu baterai banget sih, jadi biasanya juga tak cas kok kan gitu. Ya, makanya kita ngerasa normal sebagai yang punya laptop. Tapi saat itu dijual, yang beli nanti biasanya akan nanya, mas ini baterainya masih tahan berapa lama? 1 jam, kok cuma 1 jam? Harusnya kan minimal 2 jam, 3 jam. Otomatis kita harus ganti baterai juga. Nah, makanya itu tadi kan nambah biaya modal lagi tuh sebelum kita jual. Makanya tadi harga belinya turun jauh seperti itu. Jadi buat teman-teman aja ya, ya memang semua barang pada dasarnya seperti itu. Ada nilai pakai atau nilai guna dan ada nilai jual. Nilai guna itu ya selama dipakai tidak menimbulkan masalah dan tidak dipermasalahkan. Kayak tadi contohnya layar cuma garis satu atau keyboard mungkin ada satu tombol yang mati tapi tombol page up lah gitu yang jarang dipakai, atau tombol print screen atau tombol insert itu kan jarang dipakai. Ya udah dipakai dianggap masih normal karena ya yang lainnya masih bisa gitu. Tapi kalau untuk dijual lagi itu kita melihatnya ke nilai jualnya. Saat satu barang sudah ada minusnya, itu nanti biasanya toko nggak bisa jual kondisi minus, makanya dia nilai jualnya jadi 0. Makanya laptopnya jadi harganya sangat rendah seperti itu. Nah, solusinya gimana ya? Kalau teman-teman pengen ngejual dengan harga yang cukup tinggi, ya harus nyari orang yang mau nerima kekurangannya tadi gitu. Udah kayak nyari pasangan ya, maksudnya kenapa ya, mungkin sampai nemu, wah udah ada yang nyari laptop ini nih mas, aku nggak apa-apa baterainya ngedrop, yang penting tak pakai game lancar, wong aku di rumah juga tak pakai di rumah kan gitu. Nah itu bisa sampai nanti nembak harga yang akan lebih tinggi seperti itu. Tapi kalau ke toko, biasanya toko itu akan memperlakukan customer semuanya sama, bahwa ya kalau kita jual laptop second, walaupun judulnya second dia harus 100% normal, like new lah seperti itu secara fungsi gitu. Kalau tampilan kan mungkin ya baret-baret itu wajar lah gitu. Terus tapi kalau untuk fungsi ya harus 100% normal baru toko bisa jual. Makanya tadi kita belinya jadi harganya rendah banget gitu. Jadi mungkin cukup sekian buat teman-teman yang mungkin sempat ada yang mau nawarin unitnya ke toko, entah ke internasional komputer atau ke toko lain, tapi kok di sana harganya ditembak rendah banget ya, ya memang penyebabnya itu tadi penjelasannya seperti itu. Karena toko itu namanya toko ya kita bisnis lah. Kita selalu mempertimbangkan unsur resiko di situ. Nggak mungkin kita asal nembak harga tinggi, ya kalau nanti ternyata barangnya ada kekurangan 1, 2, 3 kan kita untuk nemu customer yang mau menerima kekurangan itu kan agak sulit juga seperti itu. Makanya ya tetap ya tadi kita biasanya tetap kalau ada minus sekecil apapun ya nilai jualnya dianggap 0. Makanya tadi harganya jatuhnya sangat rendah seperti itu. Solusinya ya tadi udah tak bilang juga ya, cari aja orang yang mau gitu, nyari sendiri orang yang mau. Emang ya agak repotnya apa ya, kita harus mungkin kita iklan sendiri, kita jelasin sendiri dan kawan-kawan itu butuh effort, tapi mungkin kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ujung-ujungnya sama aja lah, kalau kita pengen gampang kita jual harga rendah, kita ke toko udah pasti laku. Atau kalau kita ngejar harga yang tinggi ya kita harus effort ngiklan sendiri, jelasin sendiri dan kawan-kawan. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa diterima. Terima kasih.